Tetapi bagaimana cara mendapatkannya? Gampangkah? Susahkah? Apakah itu pemberian? Apakah itu hasil usaha? Lihatlah cahaya lilin. Dari gelap pekat, setitik cahayanya memberikan harapan dan cinta. Lihatlah diri kita, lihatlah anak-anak kita. Orang dewasa tidak serta-merta menjadi dewasa. Ia melewati masa menjadi anak-anak, bahkan dimulai dari benih kehidupan yang sangat kecil di rahim ibu. Lihatlah diri kita, pahamilah kehidupan kita. Tak ada perkara besar di hidup yang tidak dimulai dari hal-hal kecil. Lihatlah dan temukanlah perjalanan pengorbanan Yesus Kristus. Semua itu karena cinta. Cinta dalam setitik cahaya. Cinta dalam anak-anak yang bertumbuh dewasa fisik dan psikis. Cinta dalam tiap perkara hidup yang memberi dampak besar. Cinta yang begitu besar, kasih Allah akan dunia yang nampak dalam karya Kristus. Cinta menuju kebesaran dan kemuliaan. Marilah Bapak Ibu jemaat Tuhan sajemput kita bangkit berdiri dan memulai penghayatan dan pemaknaan nilai-nilai kesengsaraan dan pengorbanan Kristus bagi kita saat ini. Dengan bersama-sama memuji Allah dengan menyanyi Kidung Jemaat 161 ayat 1 dan 2. Segala kemuliaan bagimu, penebus. Suara anak-anak memuji Dikau terus. Hosana Raja kami, Hosana anak Daud. Utusan Tuhan Allah, mubaraklah Engkau. Segala kemuliaan bagimu, penebus. Suara anak-anak memuji Dikau terus. Malaikat dalam sorga memuji namamu. Segala yang tercipta menyambut kuasa-Mu. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Tritunggal menyertai saudara-saudari sekalian. Dan menyertai. Silakan duduk. Ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih,
nas yang membimbing kita dalam kebaktian Minggu Sengsara yang pertama ini terambil dari Lukas pasal 9 ayat 44. Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Sang Mahatabitlah dekat, yaitu Tuhan Yesus. Wahai yang sakit dan penat, dengarlah suara Yesus. Bagi dunia yang pandang, bagi surga yang bekal, yang terindah selamanya, nama Tuhan Yesus. Segala puji baginya, telah ku ikut Yesus. Olehnya aku selamatlah, ku cinta Tuhan Yesus. Bagi dunia yang pandang, bagi surga yang bekal, yang terindah selamanya, nama Tuhan Yesus. Pengakuan dosa. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku segala dosa dan kecemaran kita kepadanya. Kita masuk saat teduh. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang kudus, yang maha pengasih dan maha penyayang, di hadirat-Mu kami mengaku bahwa kami telah berdosa kepadamu. Kepada kami telah Dikau anugerahkan berbagai karunia agar kami melayani dalam persekutuan dan dalam masyarakat di mana kami berada. Tetapi kami memberontak terhadap Dikau dengan berpikir dan melakukan semua hal untuk menjadikan diri sendiri besar dan mulia. Kami menggunakan segala karunia untuk menyebarkan tipu daya dan menguntungkan diri.
kami melakukan berbagai hal tanpa cinta kasih, sehingga kami terkurung dan menderita dalam dosa. Karena itu kami mohon, ampunilah segala dosa dan kecemaran kami. Ajarlah kami untuk hidup kudus, yakni dengan cinta yang besar. Kami menggunakan segala karunia untuk melayani kehendak-Mu dan menolong sesama. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu, kasih sayang-Mu perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku. Kasih sayang-Mu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Rasa angku dan sombongku masih menggoda, iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayang-Mu perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku. Kasih sayang-Mu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku
Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku terteguh bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, sekarang kami hendak mendengarkan firman-Mu yang menguatkan dalam hidup kami, yang penuh dengan pencobaan. Karena itu kami mohon, terangilah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus, supaya firman-Mu tertanam dan berkuasa dalam hidup kami, umat-Mu. Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Berfirmanlah kepada kami. Firman Tuhan terambil dari Lukas 9 ayat 43b sampai dengan 48. Demikian firman Tuhan. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya, dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Siapa yang terbesar di antara para murid?" Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, karena itu Ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya, dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ia menyambut Dia yang mengutus aku, karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Allah dalam hidupnya sehari-hari. Ibu bapa dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Salam.
Hari ini kita memasuki perayaan Minggu-Minggu Sengsara. Dan di Minggu Sengsara yang pertama ini, kita bersama-sama berenung di bawah tema yang sudah kita dengar bersama tadi. Melakukan hal kecil dengan cinta yang besar. Melakukan hal yang kecil dengan cinta yang besar. Ini menunjuk kepada satu perkara, yaitu perkara kesungguh-sungguhan. Yang dimaksudkan dengan perkara kesungguh-sungguhan ialah seluruh perbuatan atau seluruh pekerjaan atau apapun yang kita lakukan haruslah kita lakukan dalam keadaan bersungguh-sungguh. Sekalipun mungkin kita santai, sekalipun mungkin kita kelihatan atau tampak tidak serius, tetapi apa yang kita perbuat haruslah bersungguh-sungguh. Sama seperti seorang ibu yang melakukan segala tugas pekerjaannya di rumah, yang kelihatannya tidak sibuk, tetapi sebenarnya ia sedang bersungguh-sungguh dalam melakukannya. Sepertinya ia tidak punya pekerjaan lain, tetapi ia bertekun dan bersungguh-sungguh melakukannya. Mengasuh anak misalnya, ialah setiap ibu dengan sukacita, dengan senang hati memperhatikan anaknya. Sekalipun kita kelihatan ia seperti tidak memperhatikannya, tetapi ia sangat serius dalam melakukannya. Hatinya melekat kepada anaknya, sehingga apapun kondisinya, ia tahu tentang anaknya. Ia sekalipun sibuk melakukan sesuatu, tetapi hatinya tetap ada pada anaknya, dan ia mengetahuinya. Dalam satu pengalaman di suatu jemaat yang pernah saya layani di masa lalu, di situ ada seorang bapak yang bapak ini memang selebor begitu. Bapak ini suka iseng melakukan segala hal yang orang tidak disangka orang juga begitu. Tetangganya ada anak bayi. Anak bayi itu baru berumur sekitar 4 bulan. Hari itu bangun pagi, ibu ini sibuk setelah memandikan anaknya, menyusuinya, kemudian anak ini tidur. Anak ini tidur mulai sekitar jam 9. Karena anak ini sudah tidur dengan tenang, ibu ini melakukan pekerjaan lain. Pekerjaan ibu-ibu sangatlah banyak. Apalagi kalau ada anak bayi seperti itu. Karena anak ini tidur, ibu ini juga mandi, kemudian dia langsung lihat ada pakaian yang mesti disetrika, pakaian anaknya dan seterusnya yang mesti disetrika. Jadi dia menyetrika di tempat setrika dengan baik karena anak ini tidur tenang. Dia terus menyetrika dan mengerjakan sambil masak dan seterusnya. Sampai jam 11:30, anak ini juga rasanya belum bangun. Biasanya kalau anak kecil sudah buang air kecil berarti mesti bangun dan menangis dan seterusnya, tapi kali ini tidak. Jadi dia terus asik bekerja. Karena sudah hampir pukul 12,
anak ini belum juga sadar, anak ini belum juga bangun, akhirnya dia lihat ke kamar. Dia lihat ke kamar, ternyata kamar kosong, tidak ada anaknya. Maka keluarlah ibu ini teriak-teriak di jalan. Teriak-teriak ke tetangga, dia punya anak siapa yang ambil? Hebohlah, karena ibu ini anaknya hilang. Kemana anak ini? Ternyata bapak yang iseng ini, dia punya pekerjaan, tetapi hari itu dia hari libur. Bapak ini bukan orang sembarangan, dia kepala UGD di rumah sakit pada saat itu. Hari itu dia libur, jadi karena itu dia di rumah. Dia lihat ibu ini tadi menyetrika dan pekerja yang lain tidak lihat anaknya. Bapak ini dari jendela dia kokoh bawain anak. Kemudian dia bawa ke rumahnya, terus dengan istrinya mereka kunci pintu dari luar dan mereka tidur di dalam. Jaga ini anak, dan ini anak juga nyaman dan tidak menangis. Ini ibu sudah jalan kiri kanan ke tetangga, kasih tahu. Orang semua heboh mencari, sementara tetangganya yang satu ini tutup pintu dari dalam, kunci dari luar, dan karena itu orang melihat bahwa wah ini mereka keluar. Tapi kemudian mereka sadar bahwa ambulans ada parkir di depan sana. Kalau ambulans parkir di situ berarti ini orang, ini yang punya rumah ini ada, begitu. Karena tidak mungkin kalau ambulans parkir di situ dia tidak ada. Maka ibu ini datang teriak-teriak, "Woi bangun, kalian bawa saya punya anak kemana?" Baru bapak ini dan istrinya ketawa di dalam, begitu. Kisah ini hanya saya ceritakan di sini untuk mengatakan bahwa ada di antara kita ada orang-orang yang iseng. Tetapi yang tadi, yang gambaran yang pertama ialah bahwa ada cinta yang besar dari ibu ini. Ketika ia melakukan segala pekerjaannya, kelihatannya dengan sukacita dan senang, tapi semuanya dilakukan dengan kesungguh-sungguhan. Karena itu ketika anaknya dinyatakan ternyata tidak ada di kamar, dia juga sudah segera dengan segala hal. Apakah tadinya memang dia tidak peduli terhadap anaknya? Tidak. Ia sangat peduli dan seterusnya. Itu cinta yang besar. Dengan cinta yang besar orang dapat melakukan hal-hal yang kecil sekalipun. Tetap dengan sungguh-sungguh. Ini yang perlu kita renungkan dan kita bicarakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita memasuki minggu-minggu sengsara dan seterusnya dalam kehidupan kita. Kristus dengan cinta yang besar, atau Kristus adalah lambang kasih Allah yang besar yang masuk ke dalam dunia ini. Kasih Allah yang besar yang masuk ke dalam dunia ini hadir, dan dalam kasih yang besar itu melakukan segala sesuatu. Di dalam Kristus Allah melakukan segala sesuatu yang oleh kita dilihat sebagai yang besar. Tetapi bukan hanya besar, tapi di balik yang hal-hal yang dilakukan itu adalah
kasih yang besar atau cinta yang besar pula. Karena cinta, karena kasih Allah yang besar itu, Allah mau datang dan ada di antara manusia. Allah dengan kasih yang besar itu mau mengingatkan manusia tentang hal-hal yang kecil, supaya manusia dapat melakukan juga dan tidak mengabaikan hal-hal kecil di dalam hidupnya, tetapi ia melakukannya dengan sungguh-sungguh untuk bisa menjadi yang besar. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, karena itu Kristus melakukan dan menyampaikan hal itu. Kadang-kadang ia menyampaikannya bukan dengan cara-cara yang luar biasa, tetapi menyampaikannya dan mengisyaratkannya melalui hal-hal yang kecil. Menurut catatan Lukas, ini adalah kali kedua ketika Kristus mengisyaratkan bahwa ia akan diserahkan ke tangan manusia. Menurut catatan penginjil Lukas, kedua informasi bahwa Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya tentang penderitaannya di pasal 9 Injil Lukas, ini adalah kali yang kedua. Kali yang pertama dapat kita baca di ayat 22 sampai ayat 27. Kemudian kali kedua ini, ia memberitahukan tentang penderitaannya kepada murid-muridnya. Ia memberitahukan penderitaan itu, tetapi murid-murid tidak menanggapinya. Penginjil Lukas mengatakan kepada kita bahwa itu karena tersembunyi maknanya, dan murid-muridnya tidak paham makna itu. Selagi tidak paham, mereka juga tidak bertanya tentang apa artinya. Mereka sudah tidak paham, tidak bertanya. Karena mereka tidak paham dan tidak bertanya, maka mereka sibuk dengan hal yang lain. Sibuk bertengkar di antara mereka tentang siapa yang terbesar. Sibuk bertengkar di antara mereka tentang siapa yang terutama di antara mereka. Sibuk bertengkar di antara mereka sendiri tentang apa pentingnya mereka sendiri. Mereka tidak memahami tentang kata-kata Kristus, tetapi mereka berupaya untuk dapat menonjolkan diri di hadapan Kristus. Murid-murid itu sedemikian bertingkahnya, sehingga mereka sekali lagi tidak mampu memahami pemberitahuan Kristus tentang kasih Allah yang besar itu. Pemberitahuan Kristus itu adalah hal terkecil yang dilakukan dengan kasih atau cinta yang besar kepada murid-muridnya. Karena cintanya yang besar kepada murid-muridnya, ia memberitahu mereka bahwa ia akan menderita. Ia akan diserahkan kepada manusia. Tetapi murid-muridnya tidak memperhatikan itu. Hal kecil dan sederhana sudah dikatakan Kristus, tetapi tidak dimengerti oleh murid-muridnya. Karena itulah Kristus mengajar mereka lebih jauh lagi tentang bagaimana mereka dapat mengerti arti kehidupan mereka.
Karena mereka sibuk bertengkar siapakah yang terbesar di antara mereka. Maka sekarang Kristus datang, menempatkan seorang anak kecil di sisinya, dan kemudian bilang, kalau kamu menyambut anak kecil ini, kamu menyambut aku. Dan kalau kamu menyambut aku, berarti kamu menyambut dia yang mengutus aku. Untuk memulai hal itu, pasti semua orang bangun dan bilang jangan, jangan, jangan. Itu yang terjadi. Kristus menasihati murid-muridnya yang tidak paham itu untuk mengerti satu hal. Yang terkecil itu dialah yang terbesar. Bagaimana untuk mendapat dari yang kecil menjadi yang terbesar? Itu justru karena yang terkecil itu dapat melakukan segala sesuatu dengan cinta yang besar. Ungkapan cinta yang besar, melakukan segala sesuatu dengan cinta yang besar. Ini adalah ungkapan yang sangat terkenal. Ungkapan yang dikatakan oleh di kalangan gereja Katolik, dia disebut sebagai orang suci. Yang sangat terkenal, yang disebut sebagai Bunda Suci dari Kalkuta. Namanya Bunda Teresa. Dalam satu keadaan dia katakan begini, kita dipanggil bukan untuk melakukan hal-hal yang besar, tapi kita dipanggil untuk melakukan hal-hal yang kecil dengan cinta yang besar. Kenapa dia katakan seperti itu? Karena di India, oleh mantan Ketua Umum PGI, negara itu pada abad ke-20 yang lalu disebut sebagai negara dengan lautan kemiskinan. Di negara itu saking banyaknya orang yang miskin, sehingga ada yang kalau tidak ada rumahnya, dia ada saja di jalan. Kadang-kadang yang orang-orang yang seperti itu kalau sakit dia tidur di jalan, bahkan kalau sampai mati pun dia mati di situ dan orang tidak peduli. Lalu di India itu ada biara yang dipimpin oleh Bunda Teresa itu. Suster-suster yang ada bersama-sama dengan mereka pagi-pagi bersiap-siap, dan ketika itu setelah siap-siap mereka keluar. Mereka tidak hanya sembahyang di dalam biara, tetapi mereka keluar dari biara. Lalu mereka menemukan kalau ada orang-orang yang sekarat di pinggir jalan dan seterusnya, mereka bawa pulang. Mereka bawa pulang. Lalu orang bertanya, kenapa bawa pulang orang yang sekarat, orang yang semua mati itu? Bunda Teresa jawab dengan mengatakan bahwa sekalipun dia sakit dan ini sudah mau mati, tetapi saya bawa pulang supaya dia mati sebagai manusia. Ia membungkam kata-kata orang dengan kata-kata ini. Dan itu yang dilakukannya selama hidupnya. Karena itulah Bunda Teresa itu sangat terkenal dalam kehidupannya. Bersama-sama dengan kawan-kawannya, dia melakukan hal ini. Prinsipnya ialah kita tidak dipanggil untuk melakukan hal-hal yang besar.
kita dipanggil untuk melakukan hal-hal yang kecil dengan cinta yang besar. Dan Kristus sudah melakukan hal ini jauh sebelumnya. Kristus melakukannya dengan memberi dirinya. Dan dia mengajari kita, kalau kita mau menjadi yang terbesar, maka jadilah yang terkecil. Jadilah yang mau memulai segala sesuatu. Jadilah yang mau berupaya untuk bergerak melayani sesama. Kalau ada orang yang bergerak untuk melayani sesamanya dengan cinta yang besar, maka itulah disebut yang terbesar. Demikian juga tentang seumpama kehidupan ibu-ibu di rumah yang tadi kita ceritakan di awal di depan. Adakah seorang ibu yang tidak sungguh-sungguh melakukan pekerjaan-pekerjaannya di rumah? Ini celaka bagi orang yang tidak paham itu. Ada orang-orang yang tidak paham tentang pekerjaan seorang ibu di rumah. Sehingga kalau seorang ibu yang ada di rumah, mereka anggap tidak kerja apa-apa. Lalu dia bapak misalnya pulang dari pekerjaannya, datang pangku kaki di depan, teriak kopi. Kopi sampai. Teriak apa saja sampai. Lalu dia bilang, ibu di rumah tidak ada pekerjaan. Seandainya ibu di rumah tidak ada pekerjaan dan tidak ada cinta yang besar, pasti setelah itu dia mengatakan, bagaimana ceritanya? Saya kemarin di YouTube menonton sebuah ilustrasi tentang ini. Saya tidak sempat download, kalau tidak kita perlihatkan di sini supaya kita melihat itu. Tapi ceritanya sederhana. Ada seorang bapak, dia ketika sampai di rumah, istrinya minta tolong kerjakan, buatkan ini. Ini bapak bilang, saya kerja 1 jam, saya kerja, saya dihargai dengan gaji sekian. Kau di rumah kerja apa saja sehingga yang begitu saja tidak bisa? Lalu istrinya diam-diam menangis, langsung kerjakan lanjut tanpa bantuan suaminya. Dia kerja terus. Sementara si bapak gusar dan dia pergi. Dia pergi ketemu dia pengkawan. Dia cerita ke kawannya, saya sudah kerjakan ini, bekerja capek di tempat kerja, yang saya kerja begini dihargai sekian. Saya sampai di rumah disuruh saya begini lagi. Ya, dia keluar jalan. Lalu kawannya bilang, bro, Karmana, lu kerja begitu, dihargai begitu. Coba kau timbang. Kau punya istri kerja apa di rumah sepanjang hari? Kalau dia kerja basapu bapel 1 jam, lu tiap hari bayar dia berapa? Belum tambah yang lain, tiap hari lu bayar dia berapa? Setelah itu, si suami ini sadar baru, oh ternyata begitu. Sehingga dia pulang, sampai dia pekerjaan apapun di rumah dia bantu ketika dia pulang, begitu. Karena dia tahu istrinya bekerja sangat keras di rumah. Kadang-kadang dalam kehidupan kita seperti itu. Kita merasa diri lebih capek, lebih besar, dan karena itu orang lain yang harus melakukan segala sesuatu. Kita tidak.
Maka sekarang dikatakan di sini, kalau mau menjadi yang terbesar, pahamilah lebih dahulu Kristus. Kristus adalah kasih yang besar dari Allah yang ada di antara kita. Dan Kristus itu juga melakukan hal-hal yang kecil untuk mengingatkan kita kalau kita ingin menjadi yang besar. Mau menjadi yang lebih besar, haruslah mampu melakukan hal-hal yang terkecil dengan kasih atau cinta yang besar. Mau menjadi yang terkemuka, maka lakukanlah hal-hal yang kecil dengan rajin, rutin, dan penuh kasih. Sekali lagi, kita tidak dituntut untuk melakukan hal-hal yang besar. Kita dapat mengubah seseorang menjadi lebih baik tidak dengan hal-hal yang besar, tetapi dengan melakukan hal-hal yang kecil. Hari ini di Minggu Sengsara yang pertama, ada keluarga Kalepago membawa anaknya dan akan kita beri pelayanan baptisan kudus. Kehadiran mereka ialah untuk mengajarkan kepada kita juga bahwa hal-hal yang kecil janganlah kita lalaikan. Kalau Kristus menempatkan seorang anak kecil sebagai contoh untuk kemudian kita dapat menirunya melakukan segala sesuatu. Tapi sekarang dikatakan bagi kita bahwa anak-anak kecil biasanya meniru segala sesuatu dari orang yang lebih dewasa. Hari ini harus kita katakan bahwa kita adalah teladan bagi anak-anak kecil. Teladan bagi mereka supaya mereka bertumbuh dan menjadi besar dalam percaya akan Kristus yang memiliki atau Kristus yang adalah tanda kasih Allah yang besar itu. Bagaimana caranya? Mari kita mulai mengajari mereka dengan melakukan hal-hal yang kecil, tetapi juga dengan kasih yang besar. Dengan melakukan hal-hal kecil tetapi dengan kasih yang besar, kita dapat dengan sukacita menuntun anak-anak ini, membuka pemikiran mereka dan pemahaman mereka, mengajari mereka untuk semakin percaya dan melekat pada Kristus. Tanpa kasih yang besar bagi anak-anak kita, mungkin kita hanya mempunyai rencana dan cita-cita yang besar dengan mereka. Tetapi tanpa kasih yang besar, segala rencana itu akan buyar. Tidak ada artinya. Maka sekarang terhadap anak-anak kita perlu dengan kasih yang besar melakukan tindakan-tindakan yang sederhana supaya mereka kelak menjadi orang-orang yang percaya juga kepada Kristus. Bukan sekedar percaya kepada Kristus, tetapi dapat saja mereka menjadi yang termasuk dalam pemberitaan tentang kebenaran akan Kristus. Menjadi termasuk dalam pemberitaan akan Kristus bukan hanya sekedar mungkin anak kita didik dan mau jadi pendeta dan seterusnya, atau penginjil terkenal, atau apologet terkenal dalam kehidupan Kristen. Tidak. Tetapi mungkin juga dengan kita melatihnya untuk berbicara lemah lembut, menuntunnya untuk berbicara dengan baik, sopan, dan seterusnya. Itu justru menjadi orang-orang yang masyhur di dalam dunia. Sekali lagi, hal-hal yang besar itu munculnya dari orang melakukan hal-hal yang kecil secara teratur
dan penuh dengan kasih yang besar. Kristus telah melakukan semuanya itu. Perkara paling besar yang dilakukan oleh Kristus untuk keselamatan manusia dan tak tertandingi ialah Kristus memberikan dirinya, disalibkan bahkan sampai mati untuk keselamatan kita. Hal kecil macam mana yang dapat kita perbuat untuk merespon kasih Kristus yang besar itu? Hal kecil macam apa yang dapat kita lakukan? Pertanyaan ini kita bawa pulang. Dan jawablah pertanyaan itu setiap hari. Dengan melakukan hal sekecil dan sederhana sekalipun. Untuk menunjukkan kasih yang besar. Baik terhadap Tuhan maupun terhadap sesama kita. Bahkan diri kita sendiri. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, marilah kita berdiri. Dan bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan pada segala waktu, kita mengaku iman dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tiada lain landasanku, hanyalah pada darah-Mu. Tiada lain harapanku, ku bersandarkan nama-Mu. Kristuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh, landasan lain hancur luluh. Ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih, dalam kebaktian Minggu Sengsara yang pertama ini, keluarga Kale Pago membawa anaknya untuk dimateraikan sebagai milik Kristus. Maka marilah kita melayankan sakramen baptisan dengan terlebih dahulu memperhatikan hal-hal berikut ini. Bahwa baptisan kudus adalah tanda dan materai pembersihan dan penyucian dosa kita oleh Yesus Kristus dan menjadikan kita sebagai milik Allah. Karena itu, kita dibaptiskan dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dibaptiskan dalam nama Bapa, menyaksikan dan memeteraikan bahwa Allah Bapa telah mengadakan suatu perjanjian anugerah dan mengangkat kita menjadi anak-anaknya yang mewarisi kehidupan kekal. Dibaptiskan dalam nama Anak,
memeteraikan bahwa Yesus Kristus menyucikan kita dari segala dosa kita. Kita dikuburkan bersama-sama dengan Dia di dalam kematiannya, tetapi kemudian dibangkitkan dari antara orang mati bersama-sama dengan Dia pula dalam kebangkitannya. Sehingga kita memperoleh suatu hidup yang baru. Dibaptiskan dalam Roh Kudus, memeteraikan bahwa Roh Kudus akan berdiam di dalam diri kita dan mengaruniakan suatu hidup baru tiap-tiap hari melalui persekutuan kita dengan Kristus. Sekalipun anak-anak kita tidak memahami baptisan, tetapi janganlah kita lalai membaptiskan mereka. Sebab Allah telah memanggil mereka ke dalam perjanjiannya juga. Allah telah berfirman kepada Abraham, bapa segala orang percaya. Begitupun kepada kita dan anak-anak kita. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Rasul Petrus juga pernah menyaksikan hal itu ketika ia berkata, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Yesus Kristus sendiri menyambut anak-anak kecil yang dibawa kepadanya, meletakkan tangannya ke atas mereka dan memberkati mereka seperti yang disaksikan penginjil Markus. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah sebagai seorang anak kecil, itu tidak akan masuk ke dalamnya. Sebab itu anak-anak kecil yang adalah anak-anak Allah dan pewaris-pewaris kerajaan Allah serta perjanjiannya haruslah dibaptiskan. Bapak Ibu, saudara-saudara, berikut ini ada satu nasihat, juga perintah bagi orang tua dan saksi-saksi. Saudara-saudara, kita telah dengar bahwa baptisan kudus adalah titah Allah, sebagai tanda bahwa Allah memateraikan perjanjiannya kepada kita dan anak-anak kita. Karena itu, hendaklah baptisan dipakai untuk maksud itu, dan bukan oleh karena kebiasaan atau kepercayaan yang sia-sia. Sebagai orang tua dan saksi, Bapak Ibu saudara-saudari diwajibkan untuk mengajar anak-anakmu dalam hal ini, sehingga mereka berangsur-angsur menjadi dewasa dalam pengenalan akan Kristus. Supaya menjadi nyata kehendak hatimu yang demikian, maka sekarang kami persilakan para orang tua dan saksi untuk berdiri. Juga majelis jemaat saya persilakan untuk berdiri. Para orang tua dan saksi diharapkan untuk menjawab pertanyaan berikut ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Allah dan jemaatnya. Pertanyaan yang pertama, apakah ibu bapak dan saudara-saudari percaya bahwa berdasarkan janji Allah, anakmu diterima di dalam perjanjiannya
dan karena itu harus dibaptis. Dan yang kedua, apakah dengan segenap hati Bapak, Ibu, saudara-saudari berjanji untuk mendidik anak ini dalam iman kepada Yesus Kristus dan dalam ketaatan kepada Dia sesuai dengan Alkitab dan pengakuan iman yang baru-baru saja kita ikrarkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, orang tua dan saksi dari Anakda Adriela Aleza Kalepago, apakah jawabmu? Pandaya Bapa dalam rahmat-Mu, kami umat-Mu yang berkumpul ini membawa anak padamu di sini dalam percaya akan janji-Mu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, datanglah kiranya Engkau menumpangkan tangan-Mu ke atas anak ini, supaya ia terpelihara dan hidup. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Beginilah firman Tuhan. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Adriela Aleza Kalepago, saya membaptiskan engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tuhan keluar masukmu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Biar kutumbuh di batangmu dan seterusnya. Biar ku tumbuh di batangmu, ya pokok anggur yang benar, supaya kau hidupkan daku menjadi ranting yang segar. Bila Engkau beri berkat, aku berbuah yang lebat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, orang tua dan saksi sekalian, anak-anakmu telah dimateraikan sebagai milik Allah. Karena itu, perhatikanlah nasihat ini. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur, supaya dengan demikian anak-anak ini pun berakar dan bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus. Tuhan memberkati dan menyertai saudara-saudari. Silakan duduk.
Marilah mempersiapkan persembahan kita dengan mengingat firman Tuhan, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan yang lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Mari memberi persembahan sambil menyanyi dari NKB nomor 199 ayat 1 dan seterusnya. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang tak ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang tak ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Shalom Bapak Mama. Shalom. Ada berkat Tuhan untuk kita pagi ini, jagung 1 ikat. Saya lelang dengan harga dasar 50.000 satu kali. 50.000 dua kali, 50.000 tiga kali, yang lelang sendiri. Terima kasih. Marilah berdiri dan berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan untuk melakukan berbagai pekerjaan yang telah mendatangkan banyak berkat bagi kami. Karena itu, sekarang kami membawa tanda syukur kepadamu. Demi Kristus kami mohon, indahkanlah persembahan kami untuk menjadi alat dalam pekerjaan-Mu. Berkatilah kami, agar dengan cinta yang besar, kami menggunakan berbagai karunia yang ada pada kami untuk melakukan semua hal dengan adil dan benar untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dalam jurang, ku panjat dindingnya terjang. Dunia yang kan binasa memerlukan berita kasih Allah yang kekal. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudah
maka yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, marilah kita bersihati dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami, segala puji, syukur dan hormat kami persembahkan kepadamu. Sebab kasih setia yang besar telah menjadi bagian hidup kami. Kami menikmati berbagai hal yang Tuhan karuniakan bagi kami. Mulai dari hal-hal yang kecil yang telah Tuhan karuniakan di dalam hidup kami. Karena hal-hal yang kecil itu pula kami telah menikmati berkat-berkat terbesar di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pengorbanan, terima kasih untuk kasih setia, terima kasih untuk kekuatan, kuasa, dan kasih-Mu. Kiranya oleh kasih setia dan anugerah-Mu, kami terpelihara dan hidup senantiasa di dalam nama-Mu. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami telah diselamatkan dari berbagai perkara yang terjadi di dalam dunia ini. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk keselamatan yang Tuhan karuniakan bagi kami sampai dengan saat ini. Ketika alam dengan segala kondisinya membuat kami tidak bisa bergerak, tetapi kasih karunia dan keselamatan telah Tuhan buat bagi kami. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami, sehingga kami tetap berada di jalan yang Tuhan kuduskan dan berkati bagi kami. Peliharakanlah dan kuatkanlah kami untuk mau menjadi yang terkecil, mau melakukan hal-hal yang kecil dengan kasih yang besar untuk kebaikan kami, untuk kebaikan masyarakat kami, untuk kebaikan persekutuan, untuk keutuhan kehidupan sebagai orang-orang percaya. Kuatkan dan peliharakan kami agar dengan kasih yang besar kami juga dapat melakukan tugas-tugas kami sekecil apapun untuk membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Ya Tuhan, peliharakanlah, lindungilah, dan tuntunlah kami, bahwa kami berada dalam kasih setia-Mu. Biarlah menurut kasih setia dan rahmat-Mu kami terpelihara dan hidup. Bapa Surgawi, di hari sukacita ini kami bersyukur dan berterima kasih bahwa oleh kasih karunia dan anugerah-Mu hari ini keluarga Kalepago telah membawa anaknya untuk dibaptiskan, dimeteraikan sebagai milik-Mu di dalam dunia ini. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kasih karunia-Mu telah tercurah bagi keluarga ini, dan buah hati yang dibaptiskan hari ini telah genap 1 tahun usianya.
Kami berterima kasih bahwa Tuhan menolong dan memberkatinya sampai dengan saat ini. Menolong dan memberkati keluarga ini sampai dengan saat ini. Kiranya oleh kasih karunia-Mu, ia terus bertumbuh, ia terus memuliakan nama-Mu. Dan keluarga ini dapat juga melakukan berbagai perkara, sekalipun hal-hal yang kecil. Dan anak-anak kami bersama-sama bertumbuh menurut kasih setia-Mu. Tuhan peliharakan, Tuhan sertai, dan Tuhan tuntun. Kiranya anugerah-Mu menjadi bagian hidupnya dan perjalanan kehidupannya selanjutnya. Kami bersyukur dan berterima kasih bersama beberapa saudara yang lain yang bertemu dengan ulang tahun pertama, ulang tahun ke-11, ke-12, ke-29, dan ulang tahun yang ke-58. Kasih karunia dan berkat-Mu kiranya menjadi bagian hidup mereka. Biarlah mereka terus bertumbuh, dan biarlah mereka tetap berupaya untuk memelihara iman. Hidup dengan melakukan hal-hal yang kecil, tetapi yang bermanfaat untuk kebaikan. Tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk sesama, persekutuan, dan kehidupan bermasyarakat. Peliharakanlah, sertailah, dan lindungilah. Bapa Surgawi, kami juga bergumul bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang berada dalam keadaan sakit. Kami bergumul bersama-sama dengan mereka. Kiranya oleh kasih karunia-Mu mereka terpelihara. Kiranya jamahan anugerah-Mu menjadi penyelamatan di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa dan menopang secara khusus Bapak Frans Manlau yang berada dalam keadaan sakit, juga anak Juwita Manlau. Kami menaruh mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya memberkati semua upaya perawatan, baik kemarin ketika ada di rumah sakit maupun ketika sekarang berada di rumah. Kiranya Tuhan menyertai dan menolong. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan memimpin anak-anak-Mu ini dalam kasih yang besar itu. Kami juga bergumul bersama-sama dengan keluarga Kamesah yang pada saat ini sedang diisolasi di tempat kediaman mereka oleh karena seorang di antara mereka yang terpapar virus COVID-19 varian Omikron. Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya memberkati sehingga seluruh upaya pengobatan dan segala ikhtiar yang ada dalam keluarga ini menjadi bagian dari kasih setia-Mu, kiranya menjadi nyata bagi mereka. Kiranya keselamatan dan kesehatan Tuhan karuniakan, dan biarlah mereka terpelihara, dan kami yang lain yang juga bergumul bersama-sama di dalam kehidupan melawan COVID-19, tuntun dan peliharakanlah kami, sertai dan lindungi kami, dan kiranya oleh kasih setia dan perlindungan-Mu kami terpelihara dan memuji memuliakan nama-Mu. Bapa Surgawi, Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, di kesempatan hari ini kami bergumul bersama-sama untuk seluruh masyarakat yang harus bersikap was-was terhadap berbagai kenyataan kehidupan di dunia ini. Selain COVID-19 varian Omikron yang terus meningkat, kami juga berada dalam keadaan cuaca yang sangat kacau pada saat ini.
Kami bersyukur bahwa Tuhan mengaruniakan segala sesuatu, hikmat dan pengertian bagi kami. Maka kuatkanlah kami untuk menggunakan hikmat dan pengertian yang Tuhan karuniakan bagi kami, agar kami dapat melindungi diri kami, juga dapat melindungi sesama kami, dengan melakukan segala sesuatu dengan baik dan benar, dan dengan demikian kami menjadi orang-orang yang semakin taat. Sekiranya tindakan-tindakan kecil kami menjadi bagian yang besar untuk bagian sebagai pencegahan penularan COVID-19, juga bagian dari pencegahan bencana dalam kehidupan kami bersama. Peliharakan kami, sertai dan tuntun kami. Tuhan kiranya juga menolong para pemimpin kami, baik pimpinan kami di gereja maupun pimpinan dalam kehidupan masyarakat di kota ini, di negeri ini. Tuhan kiranya menolong semua pemimpin kami, agar segala pemimpin dalam kehidupan kami, baik dari gereja maupun dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan negeri ini, kami tetap terpelihara, kami tetap beroleh segala hikmat dan pengertian untuk melakukan segala hal yang merupakan kebijaksanaan untuk kebaikan kami bersama. Tuhan kiranya mengarunikan segala sesuatu yang baik melalui pemimpin-pemimpin kami yang menolong kami agar kehidupan kami semakin hari semakin baik dalam dunia ini. Ya Tuhan, kami berdoa juga bagi anak-anak kami yang akan dan sedang ada dalam kehidupan persekolahannya, tapi karena dengan berbagai perkembangan yang terjadi, mereka ada juga yang sudah mulai harus melakukan segala aktivitasnya dari rumah. Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya memberkati seluruh aktivitas belajar mengajar secara daring yang sedang berlanjut. Tuhan kiranya menolong anak-anak kami, menolong guru-guru dan semua orang terkait hal ini, agar dalam kasih setiamu segala sesuatu dapat berlangsung dengan baik, dan namamu kami puji dan kami muliakan. Tolonglah kami, sertailah kami, dan peliharakanlah kami. Bimbinglah kami, agar dalam kasih setiamu kami melihat anugerahmu dan terus berkarya, melakukan hal-hal yang kecil sekalipun untuk kehidupan dan kebaikan kami bersama. Ya Tuhan, kami dalam hari ini, kami sebagai umat-Mu di sini dan majelis jemaat, hari ini kami bertekad untuk mengangkat pujian kepadamu dalam satu persidangan untuk mempersiapkan dan menyepakati berbagai hal yang dapat kami lakukan untuk melayani bagi kemuliaan namamu dalam kehidupan bergereja kami di tempat ini. Tuhan kiranya menolong kami, Tuhan kiranya memberkati kami, sehingga seluruh persidangan ini dapat berlangsung dan kami memuliakan namamu. Kiranya oleh kasih karuniamu pula segala sesuatu dapat disepakati, dan kami juga oleh kasih karuniamu kami beroleh kekuatan untuk melakukan semua yang kami sepakati, dan kami memuji memuliakan namamu. Terlalu banyak perkara yang harus kami lakukan di dunia ini, tetapi kami percaya bahwa oleh kasih karuniamu, apa yang dapat kami sepakati, yang dapat kami perbuat di masa-masa sulit ini, menjadi kekuatan bagi kami untuk melakukan berbagai perkara ke depan untuk kebaikan dan kehidupan persekutuan kami. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih juga atas terselenggaranya persidangan Majelis Sinode yang telah dimulai pada hari Minggu yang lalu dan telah selesai pada tanggal 25. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk semua yang telah diputuskan dan akan kami bawa bersama dalam kehidupan berjemaat kami di seluruh gemit pada saat ini. Tuhan kiranya menolong kami
semua hal kecil yang menjadi bagian kami, kiranya terus menjadi bagian dalam hidup kami, dan kami memuji memuliakan nama-Mu. Ampuni segala dosa dan kecemaran kami, peliharakan dan sertailah kami, bawalah kami senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu, dan biarlah oleh kasih karunia-Mu kami dapat melakukan perkara-perkara yang kecil, dan kami bersukacita dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami ketika kembali ke dalam kehidupan kami dan melakukan segala tugas dan pekerjaan kami mohon kepadamu, kiranya kami dipenuhi oleh kasih-Mu yang besar, dan biarlah dengan kasih Tuhan yang besar itu kami dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan kami sekecil apapun itu yang akan mendatangkan berkat bagi kami, dan biarlah dengan demikian kami boleh menikmati berkat-Mu sambil menyebarkan pula berkat-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari, baik ketika kami berada di kantor, di sekolah, di pasar, di jalan, di rumah, di kios, di kebun, di mana saja ketika kami bekerja. Ya Tuhan, karunia-Mu kiranya menjadi bagian kami, dan kiranya karunia-Mu pula yang kami sebar untuk membawa kebaikan dalam kehidupan kami bersama. Ampuni segala dosa dan kecemaran kami, peliharakan dan lindungilah kami, tuntun dan sertai kami, demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Majelis Jemaat Bukit Sion Manutapen menyampaikan salam sejahtera kepada Bapak Ibu Jemaat yang hadir dalam kebaktian pagi ini, dan kepada jemaat tamu kami mengucapkan selamat datang. Semoga kebaktian pagi ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Yang pertama, pelayan mimbar. Kebaktian pagi ini dipimpin oleh Pendeta Joel M. Leosa STH, Ketua Majelis Jemaat Bukit Sion Manutapen. Yang kedua, informasi keuangan. Penerimaan dari tanggal 20 sampai dengan 25 Februari sebesar Rp2.185.000. Belanja dari tanggal 20 sampai 25 Februari 2022 sebesar Rp2.840.000. Pelayanan rayon. Ibadah rayon akan berlangsung sesuai dengan jadwal pelayanan yang telah ada pada tangan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Untuk rayon 1 mengalami perubahan. Yang semula akan dilaksanakan di rumah Bapak Januarius Valo akan diubah dan dilaksanakan di rumah Bapak Ferianus Manafe. Yang keempat, pengumuman-pengumuman. Yang pertama, dari Majelis Jemaat Harian disampaikan kepada peserta katekis khusus yang telah terdaftar bahwa sehubungan dengan persidangan jemaat pada hari ini, maka pelaksanaan katekis khusus akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 pada jam 3 sore. Yang kedua, dari Majelis Jemaat Harian disampaikan kepada semua majelis jemaat bahwa sesuai dengan warta jemaat yang telah disampaikan selama 2 minggu, pada hari ini Minggu 27 Februari 2022 akan dilaksanakan persidangan Majelis Jemaat Bukit Sion Manutapen. Karena itu sangat diharapkan partisipasi dan kehadiran dari semua majelis jemaat dalam persidangan dimaksud. Dan warta hari ini merupakan undangan yang resmi. Warga jemaat yang hadir bersyukur dan memuliakan Tuhan dalam kebaktian utama pagi ini, laki-laki 32 orang, perempuan 52 orang dengan jumlah 84 orang. Ucapan selamat dan terima kasih. Atas nama Majelis Jemaat Bukit Sion, kami mengucapkan selamat berbahagia kepada Bapak Ibu Jemaat yang pada hari ini atau dalam minggu ini bertemu dengan hari ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun hari ulang tahun pernikahan, serta hari bahagia lainnya dalam minggu ini. Kami mengucapkan selamat berbahagia. Yang kedua, atas nama majelis dan jemaat kami juga mengucapkan selamat berbahagia kepada keluarga Pak Kalepagop yang pada hari ini telah membawa anak Asela untuk dibaptis menjadi milik Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pertumbuhan Asela selanjutnya.
Yang ketiga, atas nama Majelis Jemaat Bukit Sion, kami juga mengucapkan limpah terima kasih kepada jemaat yang telah hadir memuliakan Tuhan dalam kebaktian pagi ini, dan semua persembahan yang telah dibawa untuk Tuhan kami ucapkan limpah terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dalam pergumulan kita ke depan. Sekian warta pelayanan jemaat. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita berdiri untuk mengakhiri kebaktian kita hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, pergilah ke dalam hidup dan tugasmu dengan damai sejahtera Kristus. Tunjukkanlah hidup yang mulia dengan menjadi yang terkecil, dan dengan cinta yang besar pakailah segala karunia untuk yang ada padamu, dan layanilah Tuhan dan sesamamu. Beritakanlah dan nyatakanlah kasih Allah yang tak terbatas itu kepada dunia ini. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku minta kau selalu dekat, ya Tuhanku, di kancah pergumulan, jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kamu. Cahaya kemuliaan-Nya akan menyinari kamu. Ia menjaga dirimu dari panasnya matahari. Ia juga menjaga dirimu dari kegelapan malam yang menakutkan. Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kiranya memberkati keluar masukmu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Mari kita kembali berdiri, kita menyanyikan bait kedua. Dekaplah aku Tuhan, diribut dunia, penuh kilauan hampa dan suara godanya. Di dalam dan di luar, si jahat menduga.
perisai lawan dosa, ya Tuhan Kau tetap. Selamat hari Minggu, Salam.